Syederalun, 4 perempuan terlihat sibuk menganyam di halaman rumah di kawasan Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 31 Juli 2025. Dengan cekatan mereka merajut, memotong tumbuhan bili kering dan menghaluskan bahan baku untuk membuat kerajinan anyaman berkualitas bernama Bilidro. Kerajinan tradisional ini telah ada sejak tahun 1960 dengan berbagai produk seperti kating naleh, tampi, talam, tudung saji, dan alas perabotan dapur. Setelah sempat mengalami penurunan, Bilidro bangkit kembali pada 2018 berkat inisiatif Ulfah Fitri, generasi keempat pengrajin bili di Kampung Lampanah Tunong bersama anggota kelompoknya. Kini Bilidro telah dikenal luas hingga tingkat nasional dan internasional, menunjukkan ketahanan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Aktivitas menganyam yang dilakukan para perempuan ini tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Penjualan masih via online dengan lokal, hanya untuk via e-commerce, mulai penjualan akun e-commerce global. Jadi nak akun Etsy untuk penjualan keluar ke Eropa, yang nak penjualan ke Amerika Serikat yang 2 bulan yang kau ikut. Selebih sih lebih ke penjualan di daerah Drodanyo, Banda Aceh, Aceh Besar. Paling ikut pameran di Jakarta. Kalau minat beli seperti apa, Kak? Minat beli lebih ke ibu rumah tangga sih daripada yang karena mungkin lebih ke home decor sih, karena barang-barang kebutuhan untuk rumah tangga kan. Untuk tas lantunya agak kurang untuk minat beli untuk tas sih. Tapi yang lain mantong standar lagi, sama lagi tuntun. Untuk produksi tiap hari berapa bisa kita lakukan? Produksi kalau hitung tiap hari nggak pasti sih, tergantung dari ukuran, tapi sekitaran dalam sebulan sekitaran 40-50. Untuk harganya apakah ada kenaikan atau bagaimana, Pak? Masih sama. Harga termurah? Mulai harga termurah ada yang gantungan kunci 15.000 sampai harga tas yang 350. Berarti ini dikerjain kelompok, Kak, atau gimana nih? Dikerjain sebenarnya pribadi, cuman kita di bawah satu kelompok gitu. Masing-masing produksi satu. Nah, masing-masing produksi sendiri. Jadi satu ibu-ibu itu bisa menghasilkan satu tempat tisu ataupun mulai dari proses bersihkan bahan baku sampai produk jadi, itu satu orang satu produk. Lama, Kak, proses buatnya? Proses buat dibilang lama, lumayan. Dari pembersihan bahan baku bisa makan dalam satu produk itu bisa kita bersihkan 1 hari, habis itu kita anyam dalam 1 hari, finishing kurang lebih dalam satu produk itu 3 hari lah kita bilang. Cuman karena sistemnya kita bersihin bahan baku sekalian, jadi nanti tinggal nganyam-nganyam aja kayak gitu. Untuk bahannya sendiri apakah sulit atau bagaimana? Kalau dibilang sulit, nggak terlalu sulit, tapi lumayan sulit. Jadi kita bahan baku kalau untuk yang budidaya, yang udah ada budidaya tapi nggak cukup, jadi tetap kita harus memanfaatkan batang liar yang ada di hutan, dan itu tempat ngambilnya yang jauh. Jadi kalau sekarang kita memang udah ada yang suplai bahan baku, tapi pengambilannya aja yang jauh dari tempat produksi ke tempat pengambilan bahan bakunya. Apa nama pohonnya, Kak? Bahasa Aceh dibilang bak bili, tapi bahasa Melayu atau Indonesianya dibilang bemban. Bemban. Untuk terpengaruhi enggak dengan musim kemarau seperti ini, Kak? Kalau yang kita budidaya lumayan terpengaruh, dia agak layu. Dan tunasnya pun enggak terlalu tumbuh kalau untuk tunas. Tapi yang tumbuh liar saya rasa enggak terlalu terpengaruh sih, karena yang tumbuh liar itu. Mungkin kegiatan ini bisa menampung aktivitas ibu-ibu di desa ini ya, Kak, ya? Mungkin bisa diceritakan ya? Insya Allah bisa, karena kan kita perajin juga. Dari Aceh Besar, Henry, serambinews.com. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.